Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya kakak Imut. Sebenarnya tidak imut tapi imut. Apa kabar kalian semuanya pemirsa? Semoga kalian semua sehat dan sukses selalu dan menjalankan aktivitasnya seperti sedia kala. Nah, pemirsa, lihat bajunya kakak Imut keren toh. Jadi kemarin tuh kakak Imut habis unboxing kiriman dari Star Vision. Nah, ngomong-ngomong tentang Star Vision, kakak Imut mau ceritakan sedikit tentang film Tarung Sarung. Siapa di sini yang sudah nonton atau belum? Silakan komen dan yang sudah nonton bagaimana tanggapan kalian tentang film Tarung Sarung, dan yang belum nonton cepat nonton Netflix. Nah sayang, oke. Jadi di sini kakak Imut mau membahas pemain-pemainnya Tarung Sarung dan sutradaranya Tarung Sarung supaya kalian lebih mengenalnya lebih dekat toh. Terus kakak Imut bercanda. Lanjut. Maksud saya siapa tahu kalian fans di situ dengan seseorang atau apa begitu, kakak Imut akan memperkenalkan kalian. Nah, meskipun banyak sudah bikin video-video tentang mereka, tapi kakak Imut memperkenalkan lagi jadi kakak Imut mau memperkenalkan yang pertama-tama yang berkontribusi besar dalam film ini, yaitu siapa lagi kalau bukan sutradaranya pemirsa. Nah, jadi sutradaranya itu adalah Mas Arsy Hekagari. Nah, Mas Arsy ini sudah 2 film yang dia sutradarai, termasuk Tarung Sarung ini. Ini Tarung Sarung yang kedua kalinya. Yang film pertama itu Wedding Agreement begitu yang tentang perkawinan begitu Yang sudah nonton like, bagaimana pendapat kalian? Like beda. Komen bagaimana pendapat kalian tentang Mas Arsy Hekagari. Nah, yang belum tahu Mas Arsy Hekagari itu yang pernah menyutradarai Tetangga Masa Gitu yang di Net TV itu, yang hit sekali dulu di Net TV, yang Tetangga Masa Gitu yang pemainnya itu Sophia Latjuba, Chelsea Islan, itu yang cantik-cantik itu Mas sutradaranya itu namanya Mas Arsy. Halo Mas Arsy, semoga Mas Arsy sehat dan selalu istiqamah dan sukses selalu, amin. Nah, jadi ini Mas Arsy, kenapa dia mau mengangkat film Tarung Sarung pemirsa? Karena dia kata Mas Arsy itu di setiap filmnya itu dia mau mengangkat film yang berbeda-beda begitu. Jadi ini Tarung Sarung dia yang tulis sendiri pemirsa. Jadi mamanya Mas Arsy itu orang Bugis asli begitu Jadi mamanya bilang katanya itu di Bugis ada ada budaya di Bugis namanya Sigajang Lalalipa begitu Sigajang Lalalipa yang berkelahi di dalam sarung-sarung begitu zaman dulu. Sekarang tidak ada pemirsa. Jadi ini budaya yang mesti diwariskan. Sekarang itu adanya di pementasan kapang. Kalian orang Bugis yang belum tahu, itu dulu kita mempunyai budaya seperti itu. Kalau kalau kita tidak menyelesaikan masalah di dalam suatu keluarga itu dan tidak mendapatkan mufakat atau solusi, yaitu solusinya adalah ada satu orang diutus dari satu keluarga untuk pergi bertarung sarung atau Sigajang Lalalipa, dan yang menang itu yang kembali hidup pemirsa, dan mereka itu Sigajang di sana menggunakan badik itu di dalam tarung sarung yang ingin diangkat oleh Mas Arsy. Tapi bukan cerita itunya, dia ingin mengangkat itunya saja, tapi sebenarnya dari tarung sarung ini dia mengangkat perkelahian di dalam tarung sarung tapi mengangkat budayanya Sigajang Lalalipa pemirsa begitu. Jadi dari situ Mas Arsy cari tahu dan bla 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 bla, dan akhirnya terbentuklah film Tarung Sarung ini pemirsa begitu. Dan selanjutnya kita akan tunggu karya-karyanya Mas Arsy semoga karyanya Mas Arsy kedepannya keren dan mengangkat budaya Indonesia lagi begitu. Dan setelah saudaranya, kakak Imut mau memperkenalkan para pemainnya pemirsa. Nah, siapa ini yang tidak kenal dengan pemain utamanya pemirsa? Ada Panji Zoni, Adila alias Deni Russo begitu itu Panji Zoni adiknya Amar Zoni pemirsa, bagi kalian yang tidak tahu. Nah, ini Panji Zoni ini juga film pertamanya di Tarung Sarung. Dia di casting sama Mas Arsy, kayaknya itu di casting tuh baru dapat pemeran Deni Russo begitu Jadi ini karakternya Deni Russo itu kayak orang kaya begitu. Dia itu baru selesai kuliah di luar negeri, pulang ke Jakarta berbuat keonaran, akhirnya dihukum sama mamanya, kirim dia ke Bugis, ke Makassar begitu untuk
belajar di sana supaya dia lebih bagus lagi. Dia itu anaknya kayak semua maunya, karena dia di dalam film ini ceritanya tuh dia itu kayak anak orang kaya begitu anak orang kaya di Indonesia begitu semena-menanya ji, dan tidak ada yang bapaknya meninggal, sisa mamanya saja. Jadi dia berbuat seenaknya dan dia tidak percaya sama Tuhan. Selanjutnya di si Tenri alias si Maizura begitu Jadi ini Maizura itu ceritanya itu dia gadis perempuan Bugis yang dia tidak suka kalau di desanya atau di kotanya itu banyak apakah itu reklamasi ke apakah begitu yang merusak alam begitu. Dia tidak suka, apalagi tentang laut dan tentang lingkungan sekitar itu dia tidak suka. Dan dia itu sering ikut demo-demo untuk itu reklamasi pantai itu tidak terjadi, karena ada perusahaan yang dari Jakarta itu mau mereklamasi atau mau mengubah pantai begitu untuk pembangunan di situ. Itu kan merusak lingkungan guys. Nah di situ itu Maizura tidak mau, makanya dia selalu ikut aksi untuk menolak reklamasi pantai ini. Dan kalian tahu pemirsa, perusahaan siapa itu yang mau membangun reklamasi pantai? Itu perusahaannya mamanya Denny Russo. Dan si Denny ini yang mau datang ke Makassar mau urus perusahaan itu pemirsa. Ada Kak Kemal Faruk. Nah ini Kemal Faruk kalau di sinetron Indonesia atau di di FTV itu sudah dikenal sama kalayak banyak tapi kalau mungkin di film itu mungkin Kak Kemal ini baru pertama kalinya main film di sini begitu. Jadi dia sini pemerannya sebagai Sandrego. Nah dia ini orang kayak ditakuti di kampung si Tenri begitu, di Bugis begitu karena ceritanya dia di situ kayak preman-preman begitu Dia itu kayak berkuasa di kampung itu, dan dia ini menang tarung sarung berturut-turut di Makassar pemirsa, 5 kali berturut-turut kayak itu, berapa kali berturut-turut begitu. Makanya kalian nonton tarung sarung. Nah dia ini segala cara dia ingin lakukan untuk melamar si Tenri tadi, si Maizura. Nah begitu, tapi datang Denny mengubah segalanya di kehidupannya Tenri dan Kemal begitu. Kapan pemirsa? Pemain selanjutnya ada siapa lagi pemirsa? Di sini ada Pak Khalid. Nah ini guru si Denny Russo. Nah gurunya Denny Russo untuk berkelahi atau tarung sarung begitu. Nah di sini di awal ceritanya itu Pak Khalid itu dulu dia selalu menang tarung sarung, dia jagonya tarung sarung juga. Nah dulu juga dia sudah si gajang lalelipa begitu dengan saudaranya gara-gara perempuan. Jadi dia baku gajang lalelipa dengan saudaranya dan dia membunuh saudaranya dengan badik di tangannya sendiri pemirsa. Maka dari itu Pak Khalid ini tidak mau tarung sarung dan tidak mau segala macam, karena dia menyesal setelah membunuh saudaranya sendiri, kasihan. Jadi dia itu jadi marbot begitu untuk menebus kesalahannya kepada dirinya sendiri dan memohon ampun kepada dirinya sendiri dengan jadi marbot di masjid begitu, di salah satu masjid begitu supaya dia dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala begitu ceritanya. Nah dan Pak Khalid ini nanti dia yang akan mengajarkan Denny segala macamnya, segala masuk agama dan lain-lain begitu pemirsa, silat, tarung sarung, pokoknya semuanya menjadi satu. Ada Mas Surya Saputra. Nah siapa sih yang tidak kenal dengan Astagfirullahaladzim. Jalan ya. Saya kira ndak jalan anunya pemirsa, waktunya. Siapa sih ndak kenal dengan siapa yang tidak kenal dengan Mas Surya Saputra? Nah, di sini perannya Mas Surya Saputra itu sebagai bodyguardnya di keluarganya Denny Russo, dan dia selalu melindungi keluarganya Denny Russo begitu dari kejahatan-kejahatan yang kejahatan-kejahatan yang terjadi pemirsa di sekitar Denny. Apalagi pas Denny baru pulang dari luar negeri, dia menemani Denny, dan kalau ada orang yang mau keroyok Denny atau mau tinju Denny, dia yang maju pemirsa, perkasa ya. Begitu perannya Mas Surya Saputra. Nah, di lain sisi ada lagi pacarnya Denny Russo yaitu Kak Anet. Dia berperan sebagai Gwyn. Dia itu seorang YouTuber ya. Jadi apa-apa yang terjadi itu dia merekamnya karena dia seorang YouTuber pemirsa. Jadi dia ini matre karena hartanya Denny. Nah suka pemirsa, nah pacarnya Denny karena mau pinjam kartunya dan apanya segala macam begitunya pemirsa. Dan
dari videonya Gwyn inilah, Gwyn kasih masuk di YouTube tuh, dari videonya Gwyn Denny berkelahi dengan teman-temannya, makanya ini mamanya marah dan kirim Denny ke Makassar begitu. Nah selanjutnya ada mamanya Denny ya, itu Kak Imelda. Nah ini Kak Imelda artis senior pemirsa, kalian pasti kenal dia, sudah banyak nih film dia main. Imelda Serinene kalau ndak salah, nah mohon maaf Kak Mbak Imelda kalau aku salah sebut namanya. Nah pokoknya cari saja pemirsa, ada gitu. Jadi dia ini Dina Russo, nah dia itu orang kaya, dan mamanya Denny dia berdarah Bugis, dan dia juga kesal dengan tingkah laku Denny yang semena-mena semaunya sendiri. Jadi dia mengirimnya ke Makassar untuk belajar begitu ya. Nah selanjutnya ada siapa lagi pemirsa? Ada Tutu dan Gogos. Jadi ini Tutu dan Gogos, mereka adalah karyawan di perusahaannya Denny begitu yang di Makassar. Nah mereka ini kasihan sudah kerja bertahun-tahun tapi tidak dikasih pegawai tetap begitu ya. Jadi dia ini memohon kepada Denny, waktu Denny di Makassar dia selalu menemani Denny kemanapun Denny pergi, mereka selalu menemani begitu Kak Tutu dan Kak Gogos. Jadi mereka ingin menjadi karyawan tetap di Russo Park begitu namanya perusahaannya Russo Park. Nah begitu pemirsa. Jadi ini Kak Tutu dan Gogos itu diperankan oleh Kak Doyok Kajarot DJ. Nah pasti orang Makassar sudah kenal dengan mereka, pasti tuh mereka ada juga nanti filmnya tapi belum tayang. Filmnya itu Jalan Kote Rasa Keju begitu pemirsa. Nah selanjutnya ada siapa lagi? Ada saya sendiri pemirsa. Jadi saya ini Kakak Imut berperan sebagai Kanang pemirsa. Ini temannya Tenri ya, dia itu cerewet, dia selalu menemani Tenri karena disuruh sama bapaknya Tenri menemani, karena kalau Tenri pergi itu harus ditemani, apalagi ada si Denny kan, jadi nanti takutnya bukan murim begitu ya, jadi harus dikawal begitu kemana-mana. Dan dia ini marah, jadi ini Kanang sama si Gogos itu mantanan pemirsa. Ini Kanang marah sekali dengan Gogos karena Gogos putuskan dia waktu mereka masih SMA, dan diputuskan melalui surat saja pemirsa, tanpa alasan apapun itu diputuskan saja begitu. Jadi ini Kanang kalau melihat Gogos pasti dia selalu marah-marah pemirsa. Itu adalah saya. Nah. Kalian harus nonton, nah kalau mau lihat Kakak Imut harus nonton Tarung Sarung. Oke, di Netflix pemirsa. Nah ini baju gue. Begitu pemirsa. Nah selanjutnya ada siapa lagi pemirsa? Ada bapaknya Tenri, itu Kak Om Arman. Nah ini maaf pemirsa kalau saya belepotan, belum olah vokal guys. Lanjut. Jadi ini Om Arman ini dia artis senior di Makassar pemirsa. Nah jadi kenapa Mas Arsi itu ambil Om Arman, karena Om Arman itu pernah masuk kategori artis terbaik di mana begitu, pokoknya Mas Arsi pernah bilang tapi aku lupa. Jadi dia pernah main di Atira begitu ya, jadi itu menang aktor, nggak tahu aktor apa begitu. Jadi Mas Arsi lihat dia dari situ dan akhirnya dipanggil lah pemirsa begitu. Selanjutnya lagi ada Om Awal. Nah Om Awal juga itu salah satu artis senior di Makassar. Pokoknya kalau ada filmnya Makassar itu pasti ada Om Awal. Waktu orang Makassar pasti tahu filmnya Uang Panai. Om Awal itu berperan sebagai bapaknya Anca pemirsa. Itu adalah Om Awal. Nah jadi perannya di sini tuh dia kayak penjilat begitu ya. Dia ingin menandatangani kontrak reklamasi pantai tersebut, padahal ini orang lokal loh. Seharusnya dia jangan ya harusnya dia membatalkan itu reklamasi pantai begitu, tapi dia tidak, dia melakukan berbagai cara atau suka cari muka begitu ya, supaya ditandatangani cepat ini kontrak supaya nak kerja. Mungkin dari situ dia dapat uang banyak kapan pemirsa begitu. Jadi begitu perannya Om Awal. Nah jadi sudah semua pemirsa, sudah semua tentang pemerannya tuh. Dan di sini di film Tarung Sarung itu bukan karena filmnya Kakak Imut. Nah Kakak Imut ini rekomendasikan kepada kalian karena di sini ceritanya itu bagus sekali pemirsa. Mas Arsi itu mengangkat budaya Makassarnya, dan mengangkat, kalau pernah nonton Karate Kid kalian pasti tahu dia itu mengangkat Karate Kid tapi versi Indonesianya begitu ya, tanpa menghilangkan budaya-budaya Indonesianya dan tanpa menghilangkan si Gajeng Lalipanya pemirsa. Dan kalian akan disuguhkan dengan view-view yang menarik pemirsa, karena latar belakang syutingnya itu di tempat-tempat menarik. Ada di Maros, di Ramang-Ramang yang batu-batu, dikelilingi dengan sungai-sungai. Pokoknya bagus sekali pemirsa, pantai-pantai Selayar.
pokoknya cantik sekali deh. Selain budaya-budayanya tuh kita disuguhkan dengan view-view yang begitu menarik pemirsa. Selanjutnya ada tentang keagamaannya pemirsa. Jadi ini bukan Kakak Imut tuh yang bilang begitu, nah banyak komen-komen atau orang yang tanya ke Kakak Imut, katanya filmnya Kakak Imut bagus, film Tarung Sarung itu bagus dan seru, katanya mungkin kayak paket lengkap begitu, karena bukan cuma cinta-cintaannya saja begitu pemirsa, ada di situ tuh actionnya, ada komedinya, ada religinya, ada budayanya ya pemirsa, dan viewnya begitu estetik dan menakjubkan pemirsa. Itu menjadi salah satu hal supaya kalian nonton Tarung Sarung. Nah, yang suka action bisa nonton, yang suka agama-agama bisa nonton, yang suka budaya-budaya juga bisa nonton. Jadi semuanya ada. Nah, jadi ini dinonton untuk segala macam umur pemirsa. Nah, karena ini film semua umur bisa menontonnya dan bagus pemirsa. Begitu guys. Jadi begitu para pemainnya Tarung Sarung dengan film Tarung Sarung dengan sutradaranya pemirsa, dan para kru-krunya juga tidak luput dengan para kru-krunya yang keren dan dahsyat dalam keterlibatan di film Tarung Sarung ini. Nah pemirsa, ngomong-ngomong tentang film Tarung Sarung, nanti Kakak Imut akan kasih kalian, kan masih ada satu bajunya Kakak Imut, nanti Kakak Imut akan kasih ke kalian yang para subscribernya Kakak Imut. Nah nanti Kakak Imut kasih kalian kalau insya Allah Kakak Imut sudah mencapai 1000 subscriber. Nah jadi kalian yang belum subscriber Kakak Imut, mohon di subscriber pemirsa. Minta maaf nah Kakak Imut ini bukan ngemis-ngemis, karena Kakak Imut tidak suka ngemis-ngemis, apalagi ngemis-ngemis cinta. Tidak ya sayang, tapi kalau kalian berkenan kalian subscriber Kakak Imut, tidak apa-apa kan saya. Begitu. Jadi kalau sudah sampai 1000 subscriber Kakak Imut nanti mau pilih ya siapa yang akan Kakak Imut kasih, dan melalui komen-komen kalian. Nah kalau komen kalian bagus dan menyentuh di hatinya Kakak Imut tentang film Tarung Sarung atau apapun itu yang berhubungan dengan Tarung Sarung ini, Kakak Imut akan kasih kalian. Itu pun kalau sudah sampai 1000 subscriber. Nah pemirsa, ada ada kapal yang lewat pemirsa. Jadi itu di sana itu ada penyeberangan pemirsa. Jadi ada desa di sana dengan desa di sini nyambungin begitu ya. Jadi untuk memudahkan dan mempersingkat waktu dan mempercepat itu mereka nyebrang. Jadi ini Makassar, di sana Goa pemirsa. Jadi kalau nyebrang itu beberapa menit saja sampai. Kalau lewat jalan raya itu mesti mutar. Sekian pemirsa informasi dari Kakak Ibu. Begitu cantik. Nah, untuk kalian yang belum nonton film Tarung Sarung, nah silakan cepat-cepat dinonton sebelum kalian penasaran apa itu Tarung Sarung. Kakak Imut merekomendasikan kalian begitu pemirsa. Dan sampai situ dulu perjumpaan kita pemirsa. Dengan kalian siapa tahu konten apa yang kalian ingin requestkan kepada YouTube Kakak Imut, mohon di komen ya pemirsa ya. Jadi nanti Kakak Imut mau bikin konten apa saja, nanti Kakak Imut bikin berdasarkan pemilihan dan voting dari kalian. Begitu pemirsa. Sampai situ dulu pemirsa, nah karena ini udah sore. Kalau Kakak Imut ada salah dan perkataannya tidak sesuai dengan apa yang kalian inginkan, karena Kakak Imut juga manusia biasa, Kakak Imut minta maaf nah. Dan semoga kita umur panjang dan bertemu lagi dengan video Kakak Imut selanjutnya. Sampai situ dulu nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.